Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bila Top News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketakutan terhadap Islam secara berlebihan terjadi di Eropa, Saudara. Setelah kemarin di Inggris ya, bagaimana kita saksikan ada seorang yang masuk ke dalam masjid dan melakukan serangan verbal kepada seorang muslim yang akan melaksanakan sholat. Kali ini terjadi di Jerman juga, bukan muslim yang diserang, tapi sebuah pemakaman muslim. Bayangkan saudara, saking takutnya terhadap Islam ya, bukan hanya orang yang mereka serang, benda mati pun seperti pemakaman yang jelas-jelas tidak bisa berbuat apa-apa ya, barang mati itu pun mereka serang. Ini sangat-sangat luar biasa, tidak masuk di akal ya. Lebih dari 40 makam dirusak ya di pemakaman Islam di dekat kota Essen, Jerman oleh orang tak dikenal. Komisi untuk Islam dan Masjid di Essen, Kim I, mengatakan penyerangan terjadi di malam hari antara tanggal 16 dan 17 Oktober di pemakaman bernama Amhalo. Batu nisan digulingkan, bunga lentera dan tanaman pun ikut dirusak juga. Luar biasa saudara ya. Komisi untuk Islam dan Masjid Kim I mengutuk keras tindakan tersebut dan merasa terkejut juga dengan tindakan yang tidak manusiawi itu, kata Ketua Kim I Muhammad Balaban. Karena kuburan adalah tempat kenangan dan berkabung ya, terlepas dari hubungan agama. Bayangkan, saking mereka takutnya dengan Islam sampai pemakaman muslim pun mereka rusak saudara. Ini sebuah tindakan yang di luar batas kemanusiaan ya, tidak masuk akal. Kuburan yang hanya untuk menanam jasad-jasad muslim di sana yang notabene tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin hanya sebatas simbol saja, di nisannya ada simbol-simbol Islam di sana, itu pun mereka rusak. Luar biasa saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هسه اجاني تليفون من شباب قال تكسروا القبورات والثاني جينا نصور هون. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي اول واحد هون دعوسوا على القبورات وكسروا القبورات. في هاي واحد اثنين ثلاثة هون كلك تدعوسوا عليهم، قلعوا الورد. أربعة عليه، ثلاثة هون استووا عليه. وجينا نصور نحن لله تعالى، كل واحد عنده قبور ينزل على المكتب يشتكي لانه ميتين منن. كواني كسروا القبورات، دمروا هون كله، كواني هون كمان كما اللي انتم شايفين دعوصوا عليهم. طلعوا هون كمان، نعطيكم فيديو صغير، كل واحد قبوره مكسر ينزل على المكتب. Vandalisme di pemakaman muslim tersebut pertama kalinya ditemukan oleh seseorang yang melintas di area pemakaman muslim tersebut Jumat minggu lalu. Ketika lewat, dia melihat sebuah kerusakan dan memberitahu polisi. Dan admin juga tidak akan tebak-tebakan pelakunya agama apa ya, karena sudah jelas, tidak perlu ditanyakan pun mereka dari agama apa, itu sudah jelas. Intinya orang itu, pelakunya ini adalah penganut Islamofobia akut ya, ketakutan berlebihan terhadap Islam. Padahal Islam itu tidak menakutkan, pembawa rahmat, penebar kedamaian. Inilah propaganda yang termasuk berhasil dilakukan oleh media-media di barat sana. Ini juga sekaligus menegaskan mereka takut melihat perkembangan Islam semakin pesat di Eropa dan di barat secara umum. Mungkin juga ada rasa kekhawatiran mereka tidak siap jikalau nanti suatu saat itu mereka bisa menjadi minoritas jika Islam terus dibiarkan berkembang pesat. Itulah ujung pangkalnya saudara. Luar biasa ya. Kenapa? Karena fakta membuktikan demikian. Berbanding terbalik dengan penganut agama mayoritas sebelumnya, yaitu Kristen. Semakin banyak gereja-gereja ditinggalkan jemaatnya. Hanya orang-orang yang punya keimanan terhadap Kristen yang kuat, dan itu pun rata-rata usianya sudah lanjut, yang rutin pergi ke gereja. Bahkan banyak gereja juga karena kosong akhirnya dijual. Sebagian dibeli umat Islam, sebagian berubah fungsi menjadi kafe, menjadi toko buku dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang-orang Kristen pun tidak sedikit yang berubah
menjadi ateis, perkembangan ateis meningkat, jumlah pemeluk Kristen menurun. Inilah yang membuat mereka semakin panik dan khawatir, ditambah lagi dengan pertumbuhan Islam yang semakin pesat. Tengok apa yang dikatakan pendeta ini, bagaimana dia ceramah di depan jemaatnya ya. Prihatin dengan kondisi kekristenan di Eropa, saudara. Apa komentar Anda sekalian? Simak videonya ini, kemudian berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%, saudara pasti sudah stres, nggak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden dari koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang Reform di Prancis, tempat John Calvin? Jawabnya adalah 3%. 3%.